Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Maulana dari kelas 12 Multimedia. Di sini saya akan mengidentifikasi larutan asam basa dan perhitungan pH untuk ujian praktik kimia. Sebelum masuk ke percobaannya, di sini saya akan memaparkan dasar teorinya terlebih dahulu. Salah satu reaksi kimia yang terjadi dalam suatu zat adalah reaksi asam basa antara larutan dengan berbagai indikator yang menimbulkan perubahan warna pada indikator sehingga dapat diidentifikasi suatu larutan tergolong larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah atau larutan netral. Berdasarkan derajat keasaman yang biasa disebut pH, suatu larutan dapat dianalisis kadar ion H+ atau OH- dalam larutan sehingga bisa ditentukan molaritas larutan yang menunjukkan kepekatan larutan tersebut. Pada ujian praktek ini dilakukan identifikasi berbagai larutan asam basa menggunakan indikator alam kunyit dan kol ungu serta indikator lakmus merah dan biru serta indikator universal phenolphthalein. Selain itu dilakukan pengukuran pH larutan menggunakan kertas indikator universal. Dan bahan dan indikator yang digunakan ada yang pertama bahannya ada asam asetat atau cuka dengan rumus kimia CH3COOH. Yang kedua ada air murni dengan rumus kimia H2O. Yang ketiga ada natrium hidroksida atau soda api dengan rumus kimia NaOH. Yang keempat ada asam klorida dengan rumus kimia HCl. Yang kelima ada amonia dengan rumus kimia NH4OH. Dan indikator yang digunakan ada yang pertama kertas lakmus merah dan biru. Yang kedua ada ekstrak kunyit, yang ketiga ada ekstrak kol ungu, yang keempat ada indikator universal, yang kelima ada indikator phenolphthalein. Sekarang masuk ke indikator yang pertama, yaitu menggunakan lakmus merah dan biru. Caranya adalah dengan memasukkan satu persatu kertas lakmus merah dan biru ke dalam 5 macam larutan yang berbeda. Percobaan yang pertama, menggunakan lakmus merah. Untuk larutan yang pertama, lakmus merah berubah warna menjadi biru. Untuk larutan yang kedua, lakmus merah tidak berubah warnanya, jadi tetap merah. Untuk larutan yang ketiga, tidak ada perubahan warna, tetap merah. Untuk larutan yang keempat, berubah warna menjadi biru. Untuk larutan yang kelima, lakmus merah tidak mengalami perubahan warna, tetap merah. Percobaan yang kedua, menggunakan lakmus biru. Untuk larutan yang pertama, lakmus biru tidak mengalami perubahan warna. Untuk larutan yang kedua, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Untuk larutan yang ketiga, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Untuk larutan yang keempat, lakmus biru tidak mengalami perubahan warna, tetap biru. Untuk larutan yang kelima juga tidak mengalami perubahan warna, tetap biru. Sekarang menggunakan indikator yang kedua, yaitu ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu masukkan larutan satu persatu ke dalam tabung reaksi sesuai dengan label yang sudah diberi nomor. Percobaan yang ketiga menggunakan ekstrak kunyit. Ya, bisa dilihat awalnya ekstrak kunyit itu berwarna kuning dan pada larutan pertama setelah dituangkan warnanya berubah menjadi orange. Untuk larutan yang kedua warnanya berubah menjadi kuning yang lebih muda. Untuk larutan yang ketiga sama seperti larutan kedua, warnanya berubah menjadi kuning muda. Untuk larutan yang keempat, di sini warna kuningnya sama seperti warna awal, tidak mengalami perubahan, tetap kuning. Untuk larutan yang kelima, warna kuning berubah menjadi pudar, berubah menjadi kuning muda yang lebih pudar daripada larutan kedua dan ketiga. Sekarang menggunakan indikator yang ketiga, yaitu ekstrak kol ungu. Nah, tidak hanya asam dan basa, kol ungu juga bisa mengidentifikasi mana yang asam kuat, basa kuat, dan netral. Caranya adalah dengan ekstrak kol ungu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu masukkan larutan satu persatu ke dalam tabung reaksi sesuai dengan label yang sudah diberi nomor. Percobaan yang keempat menggunakan ekstrak kol ungu. Bisa dilihat untuk larutan yang pertama, yang mana awalnya adalah warna ungu,
Untuk larutan yang pertama berubah warna menjadi hijau ke kuning-kuningan. Untuk larutan yang kedua berubah warna menjadi merah jambu atau pink. Untuk larutan yang ketiga berubah warna menjadi warna merah. Untuk larutan yang keempat berubah warna menjadi biru muda. Untuk larutan yang kelima berubah warna menjadi warna ungu yang lebih muda. Sekarang kita masuk ke indikator yang keempat, yaitu indikator universal. Ini adalah alat untuk mengukur pH, yang mana berupa strip warna yang bila mana dicelupkan ke dalam larutan, maka warnanya berubah. Jika berada di pH 0-3 itu adalah asam kuat. Jika pH 4-6 adalah asam lemah, pH 7 netral, pH 8-11 itu basa lemah, pH 11-14 basa kuat. Jadi semakin besar pH-nya, semakin kuat basa. Ya, percobaan 5 menggunakan indikator universal. Caranya adalah menyocokkan warna ke mana warna tersebut cocok dengan pH berapa. Setelah dituangkan larutan yang pertama, kita lihat ini cocok ke pH 12. Untuk larutan yang kedua sama seperti nomor 4. Jadi larutan yang kedua ini adalah pH 4. Untuk larutan yang ketiga ini sama dengan 1. Jadi larutan ketiga adalah pH 1. Untuk larutan yang keempat pH 9. Untuk larutan yang kelima berada di pH 7. Sekarang menggunakan indikator yang kelima, yaitu indikator phenolphthalein. Nah, caranya adalah indikator phenolphthalein-nya diteteskan 5 tetes ke dalam masing-masing gelas yang sudah diisi larutan. Percobaan ke-6 menggunakan indikator phenolphthalein. Larutan yang awalnya bening pada larutan pertama berubah warna menjadi ungu. Untuk larutan yang kedua tidak mengalami perubahan warna, tetap berwarna bening. Untuk larutan yang ketiga juga tidak mengalami perubahan warna, tetap bening. Untuk larutan yang keempat berubah warna menjadi ungu. Untuk larutan yang kelima tidak mengalami perubahan warna. Sekarang kita identifikasi mana larutan yang termasuk asam, basa, maupun netral. Nah, yang pertama untuk larutan yang nomor 1. Pada lakmus merah berubah warna menjadi biru. Pada lakmus biru tidak mengalami perubahan warna, tetap biru. Ekstrak kol ungu berubah warna menjadi hijau kekuningan. Ekstrak kunyit berubah warna menjadi orange. Pada larutan phenolphthalein berubah menjadi warna ungu. Maka untuk larutan yang pertama ini termasuk ke dalam larutan basa. Untuk larutan yang nomor 2, pada lakmus merahnya tidak mengalami perubahan warna, tetap merah. Pada lakmus biru berubah warna menjadi merah. Ekstrak kol ungu berubah warna menjadi merah jambu atau pink. Pada ekstrak kunyit berubah warna menjadi kuning yang muda. Di larutan phenolphthalein tidak mengalami perubahan warna, tetap bening. Jadi untuk larutan yang nomor 2 ini termasuk ke dalam larutan asam. Untuk larutan yang nomor 3, lakmus merahnya tetap merah, lakmus biru berubah warna menjadi merah. Pada ekstrak kol ungu berubah warna menjadi merah, ekstrak kunyitnya berubah menjadi kuning yang lebih muda. Pada larutan phenolphthalein tidak mengalami perubahan warna, tetap bening. Maka untuk larutan yang nomor 3 ini termasuk ke dalam larutan asam. Sekarang larutan yang nomor 4. Lakmus merah berubah menjadi warna biru. Lakmus biru tidak mengalami perubahan warna, tetap biru. Untuk ekstrak kol ungunya berubah warna menjadi biru muda. Untuk ekstrak kunyit tidak mengalami perubahan warna, tetap seperti warna kuning awal. Larutan phenolphthalein-nya berubah
menjadi warna ungu. Maka untuk larutan yang nomor 4 ini termasuk ke dalam larutan basa. Untuk larutan yang nomor 5, lakmus merah tidak mengalami perubahan warna, tetap merah. Lakmus biru tidak mengalami perubahan warna juga, tetap biru. Ekstrak kol ungunya berubah menjadi ungu muda atau memudar. Ekstrak kunyitnya berubah warna menjadi kuning muda yang lebih pudar daripada larutan kedua dan larutan ketiga. Dan di larutan penophthalate-nya tidak mengalami perubahan warna, tetap bening. Maka untuk larutan yang nomor 5 ini termasuk ke dalam larutan yang netral. Sekarang pengukuran pH menggunakan indikator universal, yang mana tadi sudah dilakukan pengamatan. Untuk larutan nomor 1 itu termasuk ke dalam pH 12, yang mana pH 12 adalah basa kuat. Untuk larutan yang nomor 2 termasuk ke pH 4, yang mana ini adalah asam lemah. Untuk larutan yang nomor 3 berada di pH 1, yang mana pH 1 adalah asam kuat. Untuk larutan yang nomor 4 berada di pH 9. pH 9 adalah basa lemah. Larutan nomor 5 berada di pH 7. pH 7 adalah netral. Sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan guru pembimbing. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Untuk soal nomor 1, jika diketahui data larutan sampel berikut, jodohkan atau buat garis penghubung nama senyawa berikut dengan larutan sampel berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, untuk larutan yang 1, setelah saya lakukan pengamatan, maka larutan nomor 1 ini adalah NaOH atau soda api, natrium hidroksida. Untuk larutan yang nomor 2 adalah CH3COOH, yang biasa disebut asam asetat atau cuka. Untuk larutan yang nomor 3 ini adalah HCl atau asam klorida. Untuk larutan yang nomor 4 adalah NH4OH atau amonia. Untuk larutan yang nomor 5 yakni adalah H2O atau aqueous air murni. Sekarang soal yang nomor 2. Soalnya adalah jelaskan dengan teori asam basa mengapa larutan-larutan tersebut digolongkan ke dalam asam basa atau netral. Nah, pada larutan pertama yaitu adalah natrium hidroksida atau soda api, yang rumus kimianya adalah NaOH, termasuk ke dalam larutan basa karena berada di pH 12. pH 12 itu adalah basa kuat. Untuk larutan yang kedua, asam aset. Untuk larutan yang kedua, asam asetat atau cuka, yang rumus kimianya adalah CH3COOH. Ini termasuk ke dalam larutan asam karena berada di pH 4. pH 4 itu termasuk ke dalam asam lemah. Larutan yang ketiga yaitu adalah asam klorida dengan rumus kimia HCl, termasuk ke dalam larutan asam karena berada di pH 1. pH 1 itu asam kuat. Larutan yang nomor 4, amonia dengan rumus kimia NH4OH, termasuk larutan basa karena berada di pH 9, yang mana pH 9 itu termasuk dalam basa lemah. Untuk larutan yang nomor 5 yaitu air murni, aqueous, atau dengan rumus kimianya adalah H2O, termasuk larutan netral karena berada di pH 7. pH 7 itu termasuk ke dalam netral. Soal nomor 3, mengapa kertas lakmus merah dan biru dapat berubah warnanya pada larutan asam basa? Terbuat dari apakah kertas lakmus merah dan biru? Oke. Jawabannya adalah perubahan warna yang mampu dihasilkan oleh kertas lakmus disebabkan karena adanya our chain atau ekstrak lichens yang berwarna biru di dalam kertas lakmus. Lakmus biru dibuat dengan menambahkan ekstrak lakmus yang berwarna biru ke dalam kertas putih. Kertas akan menyerap ekstrak lakmus yang selanjutnya dikeringkan dalam udara terbuka sehingga dihasilkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru pada larutan yang bersifat basa akan tetap biru karena our chain merupakan anion, sehingga tidak akan bereaksi dengan anion OH-. Kertas lakmus merah dibuat dengan proses yang sama dengan
pembuatan kertas lakmus biru, tetapi ditambahkan sedikit asam sulfat atau asam klorida agar warnanya menjadi merah, sehingga mekanisme reaksi Orchain pada suasana asam akan kembali terjadi. Apabila kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya akan tetap merah. Karena lakmus merah memang merupakan Orchain ke dalam suasana asam. Sedangkan apabila kertas lakmus merah ditambahkan larutan yang bersifat basa, maka orchain yang berwarna biru akan kembali terbentuk. Soal nomor 4. Dengan menggunakan rumus pH sama dengan min log OH min, maka berapakah molaritas larutan NaOH yang mempunyai pH 12? Diketahui pH-nya adalah 12. Di sini dirubah dulu menjadi pOH. Rumus pOH adalah sama dengan 14 dikurang pH. pH-nya adalah 12. Maka sama dengan 14 dikurang 12. Jadi pOH-nya adalah 2. Lalu kemudian di antilog. Rumusnya pOH sama dengan min log OH min. pOH-nya adalah 2. Lalu sama dengan min log OH min. Lalu ditukar posisinya, OH minnya menjadi di depan, OH min sama dengan min log-nya nilainya adalah 10, lalu 2-nya berada di belakang, berubah menjadi min, lalu OH min sama dengan 1x NaOH, lalu 10 dikurang 2 sama dengan NaOH, maka molaritas NaOH-nya adalah sama dengan 0,01 mol per liter. Molaritas per liter. Soal nomor 5. Jelaskan fenomena hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam ke bumi. Penting untuk diketahui bahwa hujan asam tidak selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran air saja. Fenomena alam ini juga bisa terjadi dalam bentuk kabut, hujan es, bahkan gas dan debu yang mengandung asam. Soal yang terakhir, nomor 6. Apa manfaat mempelajari pH dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada menambah wawasan tentang larutan asam dan basa. Yang kedua, mengetahui tentang indikator apa saja yang dapat dipakai untuk mengetahui yang mana yang termasuk larutan asam, yang mana termasuk larutan basa. Yang ketiga, mengetahui berapa pH pada setiap larutan. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya Muhammad Wildan Maulana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.